Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dikait-kaitkan sebagai calon kuat pengganti Kluivert yang resmi mengakhiri kebersamaan dengan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong sempat menakodai Timnas Indonesia selama memperjuangkan tiket lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Sejak kegagalan Timnas melaju ke Piala Dunia 2026, banyak penggemar yang mengungkit sosok mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Apalagi Coach Shin baru saja menganggur usai dipecat Ulsan HD. Selain itu, Shin Tae-yong juga dikaitkan sebagai calon kuat pengganti Patrick Kluivert yang resmi mengakhiri kebersamaan dengan Timnas Indonesia. Bukan tak mungkin Shin Tae-yong masih dipertimbangkan untuk menjadi pengganti Kluivert. Ya, menurut saya sama juga maksudnya. Potensi saya nggak bisa bilang nggak ada. Potensi ada, bisa balik. Tetapi ya balik lagi, seperti yang saya tadi bilang, harus ada persyaratan yang lebih ketat, lebih baik dalam kontrak mungkin. Shin Tae-yong menahkodai Timnas Indonesia selama memperjuangkan tiket lolos ke putaran Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bersama STY, Garuda mengawali langkah dari ronde 1 hingga setengah perjalanan ronde 3. Sisanya sejak setengah akhir ronde 3 dan sepenuhnya ronde 4, Timnas sudah ditukangi Kluivert. Dalam 57 laga bersama Timnas senior, Shin Tae-yong mencatatkan 20 kemenangan. Persentase kemenangan Indonesia bersama Shin Tae-yong 45,6%. Selama ditukangi STY, Timnas Indonesia mencatatkan perbandingan 106 gol dan kebobolan 75 kali. Selain itu, STY juga berhasil membawa Timnas menahan imbang Australia dan Arab Saudi. Selain Shin Tae-yong, nama Louis van Gaal mencuat. Kian Santer disebut-sebut akan menjadi pelatih Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Melalui akun pribadinya, Van Gaal menyebut akan mengumumkan informasi besar pada hari Senin mendatang. Nama pelatih tersohor dunia asal Belanda Louis van Gaal mencuat. Kian Santer disebut-sebut bakal menangani Timnas Indonesia. Rumor ini beredar di media sosial, bahkan di sejumlah media olahraga dunia. Jurnalis olahraga Spanyol Victor Catalina bahkan telah menuliskan pesan selamat datang Louis van Gaal dengan menyertakan bendera Indonesia. Sementara itu, melalui akun pribadinya, Van Gaal memastikan akan mengumumkan informasi penting mengenai hal ini pada hari Senin mendatang. Dari catatan kepelatihannya selama 34 tahun sejak 1991, Van Gaal telah menukangi sejumlah tim besar mulai dari Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern Munchen, Manchester United, hingga Timnas Belanda. Dalam karir kepelatihannya, Van Gaal tampil mentereng dengan mempersembahkan 18 trofi bergengsi di Eropa, terbanyak dilakukan saat menangani Ajax Amsterdam. Menariknya, muncul spekulasi kans Menir menjadi pelatih skuad Garuda ini terjadi beberapa saat setelah anak asuhnya Patrick Kluivert dipecat dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Rencananya kelanjutan dari kosongnya posisi kepelatihan Timnas Indonesia akan disampaikan PSSI dalam beberapa hari ini. Patrick Kluivert resmi mengakhiri kerjasama dengan Timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong kembali digadang-gadang akan kembali ke Timnas Indonesia. Namun Roni Pangemanan, pengamat sepak bola, menegaskan karakter pelatih yang cocok untuk Indonesia adalah Louis van Gaal. Karakter pelatih seperti apa sih Bung Ropan yang cocok untuk Timnas Indonesia? Ya, kalau bicara karakter yang disiplin tentunya, harus tegas, keras ya. Tipikal juga STY, banyak yang menyukai ya karena sangat disiplin sekali. Cuma sekarang mungkin hanya soal komunikasi saja, yaitu yang dikeluhkan oleh PSSI sejauh ini ya. Tapi saya pikir kalau dengan pelatih yang punya rekor yang sangat bagus seperti Louis van Gaal, ya tentunya ini dia bisa berkomunikasi dengan apapun. Dia bisa lakukan dengan bahasa Belanda. Kemudian pemain-pemain kita kan abroad itu sudah menjadi WNI, semua bisa bahasa Belanda, bahasa Inggris juga oke. Dan mungkin dia akan cepat beradaptasi dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau bicara dengan karakter ya, atau dia lebih tepat memang Louis van Gaal. Tapi itu dia, selain Louis van Gaal, Paulo Bento harus dicoba, saya bilang. Itu selain itu, ada Jesus Casas juga. Ini pelatih-pelatih yang tipikal sangat tegas, sangat disiplin di dalam meramu ya atau menangani
sebuah tim dan Indonesia cocok seperti itu. Kalau Louis van Gaal itu Leandra, jadi dia punya gaya style permainan, ada bisa beberapa pola. Terutama dengan pola 3-4-3 dia bisa, karena di Ajax juga pernah menerapkan itu, dan itu kan disukai juga oleh STY sebelumnya. Jadi dia banyak 4-4-2 juga dia bisa melakukan itu di Barcelona, dengan tim nasional Belanda 4-3-3. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan beberapa sistem permainan dengan style gaya dari Louis van Gaal. Itu kelebihan, keunggulan dari dia kalau kita bisa mendapatkan Louis van Gaal gitu. Baik. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, kisah nyata menyeramkan si tukang jagal Suwiryo dari Jawa Timur kini hadir di Tangerang, Banten. Sensasi memacu adrenalin dan mengalahkan rasa takut bisa Anda cicipi di wahana berhantu Kampung Sunyi Suwiryo. Rekan kami, Camar Henda, akan mengajak Anda menyelesaikan misi untuk keluar dari kampung berhantu tersebut. Halo pemirsa, yang Anda saksikan saat ini saya lagi nggak ada di program berburu hantu, tapi sebenarnya saya udah merinding ya, karena biasanya bulan Oktober ini identik dengan bulan mistis ya, apalagi perayaan Halloween. Nah sekarang saya mau coba untuk main-main ke rumah hantu yang paling luas di Tangerang. Ini Kampung Sunyi Suwiryo ya. Kita bakal lihat keseruan di dalam seperti apa. Apakah hantu yang di dalam berhasil nakut-nakutin saya atau justru hantunya yang takut sama saya ya? Yuk. Bulan Oktober identik dengan suasana mistis dan perayaan Halloween. Berbeda dari rumah hantu pada umumnya, Kampung Sunyi Suwiryo di Carlton Mall Kabupaten Tangerang mengusung kisah nyata yang diadaptasi dari legenda kelam Tanah Jawa. Dengan luas area mencapai 1995 meter, wahana ini menjadi rumah hantu terluas di Tangerang, Banten. Suasana kampung tua, aroma dupa, dan melati hingga suara gamelan Jawa menciptakan atmosfer yang membuat bulu kuduk merinding. Ya sebelum kita ikut jurit malam pemirsa, mata kita harus ditutup ya mas ya. Oke, selain mata juga semuka-muka ditutup juga nih pemirsa. Pengunjung tak hanya menonton, tetapi diajak menelusuri kisah berdarah Suwiryo, seorang pria yang menjadi jagal demi memperkaya diri dan menambah kesaktian dengan tumbal manusia. Ritual mistis, lorong gelap, dan adegan pembantaian disimulasikan dengan detail. Saya ini bangun ini juga karena untuk merayakan Halloween juga di Carlton Mall ya gitu. Jadi dalam perayaan ini saya mengangkat cerita Nusantara juga untuk mengembangkan orang-orang tahu oh ternyata kita juga ada cerita Nusantara yang begitu kelamnya gitu. Saya mengangkatnya dari situ sih. Untuk pengunjung semua usia, siapa yang berani aja, siapa yang punya adrenalin tinggi aja sih gitu. Setiap pengunjung diberikan misi untuk menyelesaikan tantangan, menemukan petunjuk, dan keluar dari labirin Kampung Sunyi yang menyeramkan. Iya, pemirsa sekarang kita sudah mau menyelesaikan misi yang pertama. Kita sudah naik mobil ambulans. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh pemandu yang pertama bahwa kita harus menemukan 2 petunjuk lagi. Jadi sudah ada 1, kemudian kita harus menemukan 2 petunjuk lagi ya. Wah ini suasananya saya nggak ngerasa berada di mall ya, tapi betul ngerasa ada di kampung yang sunyi. Kita harus dorong misi pertama. Allahu Akbar. Bang. Selesai misi pertama, kami kembali ke ambulan untuk menyelesaikan misi selanjutnya. Kami harus menyusun kode-kode yang ada untuk bisa masuk ke dalam. Kita harus cari jalan keluar karena ini ada kanan kiri semuanya setan semua, dan kita udah bantu doain korban dari Suwiryo. Jadi kita mau cari pintu keluar. Meskipun kami bertiga, tetap saja lihat kanan kiri hantu yang seram juga. Kami harus tetap fokus menyelesaikan misi ini.
Pemirsa, akhirnya saya berhasil buat keluar dari Kampung Sunyi Suwirjo. Jadi buat pemirsa semua yang ingin merasakan sensasi mistis ya yang berasal dari cerita asli yang ada di Jawa, yang mana Suwirjo ini merupakan sosok biasa sebetulnya yang bisa dibilang tersesat dan juga harus melakukan hal-hal yang tidak biasa untuk mendapat kekayaan ya. Langsung saja bisa datang sampai dengan akhir Oktober ini hanya di Kartens Mall.